saya Erlin Susilawati Purba dari Prodi Pendidikan Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Medan. Nah, di sini saya akan membahas tentang data pendapatan per kapita. Sebelum kembali ke topik utama, kita akan membahas tentang kemiskinan. Seperti yang kita ketahui bersama, kemiskinan bukan lagi hal yang biasa bagi Indonesia. Masalah kemiskinan setiap tahun menjadi pembicaraan yang hangat dan selalu saja sulit untuk mengentaskannya secara maksimal. Nah, nyatanya masih banyak kasus-kasus yang muncul berlandaskan masalah ekonomi. Kesenjangan pendapatan menjadi salah satu masalah perekonomian yang terjadi. Mungkin kesenjangan pendapatan dinilai sebagai hal yang harfiah, merupakan hal yang biasa. Nah, namun kesenjangan pendapatan di Indonesia ini sangatlah jelas terlihat. Yang kaya semakin kaya, sedangkan yang miskin semakin miskin. Jasa-jasa petani dan pedagang tidak dihargai sebagaimana mestinya. Di Jepang, petani sangat dihargai, maka dari itu di sana pendapatan atau gaji mereka besar. Tidak seperti di Indonesia, maka dari itu banyak warga Indonesia yang bekerja di luar negeri, salah satunya itu di Jepang. Karena petani yang seharusnya hidup makmur di Indonesia justru hidup melarat. Petani menanam di sawah milik mereka sendiri, tetapi mereka masih harus membeli beras. Baik, selanjutnya saya akan membahas mengenai permasalahan kemiskinan dan kesenjangan pendapatan dalam berbentuk tabel berikut. Dapat kita lihat dari data di atas ini. Nah, seperti ini. Terdapat hubungan yang cukup jelas antara rata-rata pendapatan per kapita dengan indeks pembangunan dan juga indeks pembangunan gender. Nah, kalau kita lihat itu di Provinsi DKI Jakarta, misalnya dengan pendapatan per kapita yang paling tingginya yaitu 6,5 juta per bulan. Nah, ternyata juga memiliki IPM dan IPG tertinggi yang masing-masing itu 82,5 dan 91,3. Nah, sebaliknya pada Papua yang pendapatannya paling rendah hanya 2 juta rupiah per bulan, juga mencatat IPM dan IPG yang paling rendah. Artinya, semakin tinggi pendapatan suatu wilayah itu biasanya diikuti oleh peningkatan kualitas pembangunan manusia dan kesetaraan gender. Ini menunjukkan adanya korelasi yang positif antara ketiga indikator tersebut. Nah, kalau kita bicara tentang soal kesenjangan pendapatan antar wilayah, ini bisa sangat mempengaruhi kualitas hidup pada masyarakat. Nah, pendapatan yang rendah itu bisa menyebabkan terbatasnya akses terhadap pendidikan dan layanan kesehatan. Nah, misalnya ketika masyarakat memiliki penghasilan yang rendah, mereka cenderung kesulitan membiayai pendidikan anak-anaknya atau mengakses layanan kesehatan yang layak. Dampaknya itu tentu saja jangka panjang karena kualitas SDM di daerah tersebut bisa tertinggal dibandingkan wilayah lain yang lebih sejahtera. Hal ini memperparah ketimpangan pembangunan nasional. Baik, di sini juga saya akan menjawab beberapa pertanyaan mengenai dari data yang tadi saya perlihatkan. Nah, di mana pertanyaan pertama itu bagaimana hubungan antara rata-rata pendapatan per kapita dengan indeks pembangunan manusia dan indeks pembangunan gender di provinsi-provinsi tersebut. Nah, mengenai pertanyaan yang tadi, kalau kita lihat dari data yang sudah saya tunjukkan tadi, ada hubungan yang cukup erat antara pendapatan per kapita, IPM atau IPG-nya. Nah, secara umum daerah dengan pendapatan per kapita yang tinggi seperti DKI Jakarta juga memiliki nilai IPM dan IPG yang tinggi gitu. Nah, Jakarta punya pendapatan 6,5 juta per bulan dan IPM-nya mencapai 82,5 serta IPG-nya 91,3. Nah, sementara seperti Papua dan Nusa Tenggara Timur yang pendapatannya jauh lebih rendah juga menunjukkan IPM dan IPG yang lebih rendah. Artinya, semakin tinggi kemampuan ekonomi di suatu daerah,
semakin besar pula kemungkinan masyarakat di sana bisa mengakses pendidikan, layanan kesehatan, dan peluang yang setara antara laki-laki dan perempuan. Seperti itu. Nah, pertanyaan selanjutnya itu mengenai bagaimana kesenjangan pendapatan antara wilayah dapat mempengaruhi kualitas hidup masyarakat, khususnya dalam konteks pendidikan dan kesehatan. Nah, mengenai pertanyaan tersebut, kesenjangan pendapatan antar wilayah itu sangat berpengaruh terhadap kualitas hidup masyarakat, terutama dalam hal pendidikan dan kesehatan. Wilayah dengan pendapatan rendah biasanya itu memiliki akses yang terbatas terhadap sekolah yang layak fasilitas kesehatan, bahkan gizi yang kurang memadai. Misalnya itu masyarakat di Papua yang memiliki rata-rata pendapatan 2 juta rupiah per bulannya kemungkinan besar akan sulit menyekolahkan anak-anaknya sampai tingkat pendidikan yang tinggi atau mendapatkan layanan kesehatan yang berkualitas. Sementara daerah seperti Jakarta itu yang pendapatannya jauh lebih besar, maka warganya punya lebih banyak kesempatan untuk berkembang. Jadi kesenjangan ini bisa menciptakan siklus ketinggalan di daerah-daerah miskin jika tidak segera ditangani. Seperti itu. Lalu ada juga yang bertanya, apa sih implikasi dari rendahnya IPG terhadap pembangunan berkelanjutan di daerah tertinggal seperti Papua dan NTT? Baik, di sini saya akan menjelaskannya. Rendahnya IPG di wilayah seperti Papua dan NTT berdampak besar terhadap keberlanjutan pembangunan. Ketika IPG rendah, artinya perempuan masih belum mendapat akses dan kesempatan yang sama seperti laki-laki. Padahal perempuan punya peran besar dalam pembangunan, terutama di sektor pendidikan, kesehatan, dan ekonomi rumah tangga. Jika potensi mereka tidak dimaksimalkan, maka pembangunan tidak akan berjalan timpang gitu dan tidak merata. Nah, hal ini juga bisa memperlambat kemajuan daerah karena hanya separuh dari sumber daya manusianya yang diberdayakan secara maksimal. Seperti yang saya jelaskan tadi, kebanyakan lelaki yang dipekerjakan sementara perempuan tidak, seperti itu ya. Nah, pembangunan yang berkelanjutan itu butuh partisipasi dari seluruh masyarakat tanpa memandang gender seharusnya, seperti itu ya. Baik, mungkin ini pertanyaan terakhir yang saya dapat, yaitu pertanyaannya, berikan usulan kebijakan yang menurut Anda dapat mengurangi kesenjangan pembangunan antar daerah dan kesenjangan gender secara bersamaan. Berdasarkan pertanyaan tadi itu, menurut saya untuk mengurangi kesenjangan pembangunan antar daerah dan kesenjangan gender secara bersamaan, pemerintah perlu menerapkan kebijakan yang bersifat afirmatif dan berkelanjutan. Contohnya itu seperti memperbesar dana transfer daerah untuk sektor pendidikan dan kesehatan, khususnya itu di daerah yang tertinggal. Lalu mengembangkan program pendidikan pemberdayaan perempuan berbasis lokal seperti pelatihan kewirausahaan, akses pemodalan, dan pendidikan vokasi. Selain itu, penting juga meningkatkan representasi perempuan dalam pengambilan keputusan publik. Jadi, kebijakan yang diambil lebih responsif terhadap kebutuhan perempuan dan masyarakat tertinggal. Kalau dua masalah ini ditangani secara bersamaan, yaitu ketimpangan regional dan ketimpangan gender, maka pembangunan nasional bisa berjalan lebih adil dan merata lagi. Seperti itu. Baik, sekian penjelasan dari saya mengenai data pendapatan per kapita per provinsi tersebut. Saya Erni Susilo Purba, terima kasih.